Nah, di sini makanya kita akan coba arahkan teman-teman yang menciptakan cash flow tambahan di dunia digital itu sangat mudah. Caranya gimana mereka? Asal tahu caranya. Bentuk pelatihankah? Cara untuk melunas utang jangka pendek. Okay. Kenapa? Karena ini fokusnya ada di cash flow harian. Karena kita paksa mereka setiap hari belajar, bikin konten, jualan, targetnya hari itu closing. Itu kita bina selama 40 hari ya. Dan langsung Pak Putra sendiri ini suhu kita yang akan mendampingi. Kita kasih solusi. Ini berita belum lama loh ya. Utang pinjol warga Republik Indonesia nyaris 100 triliun rupiah. Gue memanggil kalian-kalian ini, terutama nanti salah satunya coba ditajamkan yang depan saya ya. Karena depan saya ini, aduh sedih banget ya. Utang 5 miliar, lunas sisa berapa lagi? Kurang lebih 60-an. 60 juta? Iya. Cepat banget. 6 bulan lagi. Nah itu. Ini gara-gara biang-kerok yang ada di samping Anda dan samping saya. Suhunya kan? Nah itu dia tuh. Ada suhu ya. Karena memang udah 2 kali tampil di sini, sekarang ketiga kalinya. Yeah. Ya urusannya gimana caranya bantu UMKM, gimana caranya bantu teman-teman pedagang, dead stock, stoknya nggak laku-laku, dengan ikhtiar ilmu yang dibocori nantinya nih. Yeah. Ya kan, kayak kemarin kan 5.000 orang yang daftar lah ya. Yeah. Di programnya dulu apa kemarin yang gaji PHK. Membangun bisnis sebelum PHK. Membangun bisnis sebelum PHK. Sama pemulung dunia maya. 2 program itu. 2 program itu sadis loh. Ribuan. Ya kan yang daftar apa segala macamnya. Itu yang ketrek ya. Belum lagi yang bola liar apa segala macamnya. Memang ahli di bidang itulah. Nah, sekarang ini adalah isu yang memang dipakai sama titik terang. Kan kalian jadi punya kayak satu, gua nggak tahu ini perusahaan besarnya holdingnya, tapi macam-macam nanti ngurusin tentang orang-orang kena PHK, pemulung digital. Kalau sekarang specifically di bidang utang. Jadi teman-teman bisa keluar dari kemiskinan, keluar dari jerat utang dengan metode yang nanti akan disampaikan pantingan sampai akhir teman-teman. Ini seru nih ya, terutama yang dead stock. Apalagi isu mengenai in this economy. Waduh. Ya. Utang KPR, utang apapun lah utangnya lah ya. Bisa semuanya tersolusikan, mereka dapat penghasilan tambahan. Insya Allah, yang pasti hutang itu solusinya bayar. Oh iyalah, ya bener juga ya. Gak ada solusi lain ya. Iya, gimana cara bayarnya tapi kan? Ini nanti kita bahas. Saya kalau ngelihat wajah beliau yang jenggotnya meskipun panjangan saya, tapi kayaknya wajahnya sudah soleh sekali ya. Masya Allah ya. Masa soleha? Iya, benar-benar itu. Oke. Mas Untung, Pak Kur, ya, Mas Untung mulu gue, Mas Putro, Pak Kur ya, Mas Arifin, Oke. Jadi dari berita yang beredar ini memang angkanya gede banget ya, makin sekarang karena gue nggak tahu ya, mungkin kalau gue bilang jujur, terserah lo mau bully gue apa enggak, gue sebenarnya kurang setuju sama narasi, boleh dong kan bebas pendapat ya, Indonesia gelap lah. Ya kan kabur aja dulu lah, gue sering bahas kok. Bahkan gue sering dibully juga dengan ngomong seperti itu, seakan-akan gue nggak menjadi bagian dari mereka. Padahal bukan itu konteksnya. Karena menurut gue adalah betul mengenai daya beli apa segala macamnya, dolar. Tapi nggak usah jauh-jauh lah. Intinya adalah mall masih rame, ya pasar masih rame apa segala macamnya. Betul, bukan menjadi ukuran utama. Faham, sepakat saya. Tapi dalam hal ini adalah salah satunya yang harus kita perhatikan adalah budaya konsumtif. Belanja, kemudahan akses, apa segala macamnya, sehingga akhirnya utang di mana-mana. Nggak ngerti cara berdagang di era yang sekarang kompetisinya luar biasa gitu ya. Barang makannya mandek, akhirnya mau nggak mau utang untuk ngamanin cash flow. Mungkin kita bahas dari situ aja kali ya obrolan awal ya. Mungkin Mas Putro dulu atau Pak Kur bisa jelaskan. Sebelum nanti cerita gimana caranya, jurus apa yang dipakai Mas Arifin terkait lunasin utang 5 miliar, sisa 60 juta. Itu drastis banget loh. Ya gimana sih sebenarnya fenomena yang terjadi ini? Oke, saya dulu ya. Boleh. Silakan. Yang pertama ya, kita itu sering sekali suka terganggu sama yang di luar kontrol kita. Oke. Urusan makro itu nggak usah kita pikirin lah ya. Ya, kita yang di dalam kontrol kita aja dulu. Yang bisa kita kontrol apa? Kalau kita punya hutang, ya kita bayar. Nah, gimana cara bayarnya? Nah, artinya harus ada sumber pemasukan lain. Harus ada sumber pemasukan lain, ya. Mungkin di luaran sana udah banyak ya program-program lunas utang, tapi yang dibahas itu ya gimana cara
menyelesaikan dengan krediturnya, bagaimana cara ngurusin mentalnya, gimana cara auditnya. Tapi untuk cash flow itu sangat jarang. Sangat jarang dibahas. Nah, kita di sini hadir ya, hadir itu karena hal itu ya. Untuk cash flow sangat jarang. Habis ikut seminar, semangatnya dapet, terus gue bayar pakai apa? Ya, tetap bingung lagi ya memang di seminar kita, ya. memang kita berdoa apa dan seterusnya, tapi ada ikhtiarnya ya, gimana cari tambahan. Contoh saya bekerja gaji saya 5 juta, KPR saya sekian, nggak cukup. Harus sudah dipikirkan cari tambahan penghasilan lainnya. Begitupun utang-utang UMKM. Ya, mereka ketika mereka punya utang, mereka sibuk cari hutangan baru lagi, pinjol ya. Oke, iya. Sepakat sih, iya. Itu dengan enaknya mereka, kayak hari ini Anda cuma kasih nomor handphone doang udah bisa cair. Ini kan sebenarnya serem banget ya. Serem banget, pemerintah harus tegas juga di sini. Nah, kita ya hadir di sini untuk solusi itu. Gimana mendapatkan atau cara membuat sumber penghasilan tambahan. Dan itu ada beberapa syarat sih yang mungkin nanti kita bahas ya. Oke, tahan dulu berarti ya. Iya, tahan dulu. Tahan dulu, teman-teman pastikan nonton sampai akhir, dan nanti kita ke Mas Pur ya. Mas Kur. Kita ke Mas Arifin. Gini, mungkin nanti metodenya sambil di jalan, sambil dibocorin, tapi boleh tahu dulu nggak, dengan pola yang mungkin sebelumnya nggak tahu, buta arah, masalah utang, tapi ketemu sama kawan-kawan dari titik terang ya. ART kan benar-benar jadi, wah, dapat cahaya nih langsung, terang jadinya, dapat solusi gitu kan. Boleh ceritain nggak utangnya utang apa dan kok bisa gitu loh 5 miliar? Kalau masalah hutang itu sebenarnya saya sering ikut seminar wirausaha entrepreneur. Emang yang dibahas hutang semua. Karena hutang itu mulia lah, ya kan. Kalau kita nggak ngutang sama bank, siapa yang bayar karyawan bank, ya kan, kayak gitu. Mulailah. Saya tadi cashman, saya nggak pernah punya kartu kredit. Saya nggak pernah punya utang motor, nggak pernah, semua cash. Saya karyawan biasa lah gitu. Sampai dikenalkan oleh suatu seminar, mulai KPR. KPR waktu itu ya untuk ukuran orang biasa seperti saya ya lumayan besar, 1 M. Ada yang sekian lah. KPR aja udah hampir berapa M gitu kan. Terus emas, kebun emas, ternak emas, unggas emas, kebun emas dari misalkan 100 gram jadi 1 kilo jadi 2 kilo jadi 3 kilo. Emang bisa ya? Oknum penjual udah mana yang bisa begitu? Ya tapi kita mempraktekkan emang nyata. Benar bisa? Bisa. Bukan skema Ponzi? Bukan. Sepenuhnya di tangan kita. Itu udah 2 poin ya. Properti, KPR, emas. Kartu kredit. Itu bagi saya itu suatu keajaiban dunia ke-10. Kartu kredit ada berapa bank yang ada di Jakarta lah misalkan? Ada berapa bank? Oh ya banyak. Banyak, saya punya semua. Satu bank nerbit berapa kartu? Ada 2, ada 3. Itu baru punya saya doang. Belum punya istri. Belum punya teman kantor. Belum punya tetangga, punya semua. Semua saya pakai semua. Semua saya lipat. Waduh. Yang bisa cashman segala macam tiba-tiba mulailah dari ratusan juta, 1 M. Kartu kredit berapa ya kan, yang emas segala macam. Itu sebenarnya kan kalau pakai akal otak kiri lah ya, nggak ketemu. Pakai otak kanan dapat itu. Polanya dapat. Kaya kita dari sana. Oke, sebelum nyari tahu ya buat apa utangnya gitu ya. Kok segitunya gitu ya. Tapi memang seminar yang dimaksud itu adalah kok nyuruh ngutang. Itu gue belum nangkap sih, Mas. Seminar apa sih maksudnya nyuruh utang? Ya seminar wirausaha. Seminar wirausaha kok nyuruh ngutang? Kalau dulu nggak tahu ya, Mas dari flashback lah ke 20 tahun yang 15 tahun yang lalu lah. Beli properti tanpa uang, dapat uang. Oh itu. Tapi ujung-ujungnya digiring ke kita harus ngutang. Ya kalau KPR pasti ngutang lah. Oh ya. Di situ saya tahu trik kartu kredit seperti apa. Trik. Maksudnya trik? Dengan kartu kredit saya bisa menggandakan gaji saya saat itu. Mau gaji berapa terserah lu, naikin aja gaji lu sendiri. Oke. Dengan kartu kredit saya bisa mengurangin beban bulanan saya. Misalkan bayar listrik berapa, saya bisa bayar setengahnya. Saya punya cicilan mobil, saya bayar setengahnya. Saya mainin dari kartu ke kartu semua.
sampai artinya menggulung semua segala macam. Gitu. Dan berapa banyak, kata kutip lah, orang-orang yang ngikutin trik saya banyak. Alhamdulillah mereka pada selamat. Saya masih belum selamat sampai sekarang. Kok ada trik yang bisa selamatkan orang, ada trik yang nggak bisa selamatkan orang? Kan triknya sama. Kan utang mereka kecil, utang saya kan berbanyak. Beda juga. Oke, emang ada garansi apa saat itu waktu itu ngutang? Kan ada trik strategi usaha, gitu kan wirausaha nih. Misalnya dengan target sekian, kamu dapatnya sekian. Nah, balik modalnya itu gimana polanya? Kalau bisnis kartu kredit kan bisnis angin, Pak. Nggak ada bisnisnya. Kita hanya memperkaya diri sendiri dari hutang bank. Dalam hal ini kartu kredit. Sebenarnya kan kartu kredit kan benar buat belanja, tapi di sisi lain dibuat kita kan dibuat putaran uang gitu. Oh, itu salahnya. Iya. Walaupun kita tahu cara ngadepinnya, tapi tetap aja namanya hutang pasti akan terjerat juga. Oke. 5 miliar berarti buat apa aja utangnya? Itu tadi saya bilang. Enggak, berarti itu bisnis properti, emas semua maunya ya? KPR, emas. Itu yang diputar-putar berarti ya? Itu maksud gua. Diputar-putar berarti Putaran ya? semua. Barangnya ada nggak? Pegang nggak? Ya kalau properti Nyampe nggak ada punya aset, rumahnya? ya? Asetnya ada? Ada. Oke. Properti Terus? punya beberapa. Berarti bukan bodong nih? Bukan. Oke. Bener ya. Masih ada juga? Mas punya. Cuma cara ndapetinnya itu hutang. Iya kan? Hutang, Iya. dapet nih. Kan dapat barang nih. Oke, Iya. anggaplah nilainya sama. Hmm. Apalagi fenomena emas naik misalnya. Iya. Lah tinggal lunasin aja utangnya. Dijual asetnya lunasin. Apa memang Nah, ada gaya konsumtif baru gitu? ini masalah hutang, semua orang bilang utang jual aset, jual Iya. aset. Padahal setelah saya alamin itu nggak cuma jual aset, Tapi cash flow. Kita punya duit masuk, punya duit apa. Kalau cuma jual produk kan kasarnya anak kecil juga bisa. Jual barang, tutup utang, jual barang, tutup utang, itu kan bisa aja. iya, tapi kan produknya kan senilai dengan utang 5 miliar ya kan? Kalau properti oke naik. Tapi kalau emas kan belum tentu. Saat itu 2013, saat emas lagi naik-naiknya, kita kan demen banget tuh. Dari emas 1 kilo naik 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo. Senang semua kita. Tiba-tiba ada satu waktu masa emas turun. Emas turun, kan kalau kebun emas itu kan berhubungan dengan gadai ya. Itu emas beneran emas atau cuman emas digital aja? Kalau saya kebetulan fisik emas. Oh, fisik. Oke. Apalagi tanda kutip yang digital. itu Bisa walau alam dimain-mainin makin ya. parah lagi. Iya. Saya aja yang fisik aja kejeblos juga gitu, apalagi yang itu. Tapi udah dijualin semua asetnya? Kalau rumah alhamdulillah sisa 1, Dari? 3. Kalau emas saya masih megang alhamdulillah. Kalau kartu kredit beberapa udah saya lunasin, nanti tinggal beberapa lagi saya kelarin. Oke. Dari 5 miliar itu setelah jual aset, ikhtiar apa segala macamnya itu berarti hanya jual aset aja atau memang sempat ada ikhtiar lain? Yang sebelumnya nanti ya kita akan sampai ke ikhtiar kita ini ya. Maksudnya apakah udah coba dagang apa segala macamnya sebelum ke syarat-syarat yang nanti dijelasin ya sama bapak-bapak yang ahlu dunia di samping saya ini ya. Ya kan dunia kan bukan berarti ditinggalin. Betul. Iya dong. Pengen batuk saya. Jadi setelah wirausaha itu saya belajarin, saya dapat ilmunya lah, dapat triknya, dapat apa segala macam. Nah, akhirnya tinggal lah belajar cara nutupin dosa yang dulu lah. Gimana cara lunasin hutang itu. Stres saya dulu, Pak. Duit udah nggak ada yang muter, kartu kredit nggak ada yang bisa diputer, gaji udah habis buat bayar bunga, riba segala macam. Ya, di tengah kesetresan itulah ada komunitas. Kebetulan saya ketemu dengan beliau, Pak Putra. Nah, salah satunya itu berjualan lewat digital marketing. Saya pun saat itu belum ngeh. Padahal di waktu saya awal-awal bisnis usaha itu ada 3 kaidah yang saya pakai gitu. Berani bisnis orang lain, berani bisnis uang orang lain, berani bisnis tenaga orang lain. Dan ketika saya mendengar acara di komunitas Pak Putra saat itu kebuka pikiran saya. Oh, cara lunasin hutang begini, cara kita mulai usaha seperti ini. Dan yang paling penting, gimana cara kita dapetin cash flow uang. Minimal buat saya dulu, saya udah nggak punya uang, minusnya udah benar-benar parah gitu. Uang makan buat keluarga udah nggak ada, uang buat bayar rumah udah nggak ada, belum utang kartu kredit, debt collector tuh yang saya bilang tadi, debt collector tuh, kayak begituan datang ke rumah saya tuh udah sering banget. Serem kan? Serem dah. Kita panggilkan ini dia debt collectornya. Gak ada kan itu acara TV. Kayak seperti itu. Nah mulailah
Oh seperti itu. Sampai akhir suatu saat ada kawan yang memberikan saya satu web gratis. Kebetulan ditanya apa, saya langsung nembak aja. Saya punya usaha, kebetulan istri kan di bidang rias pengantin, make up segala macam. Dibikinin satu website. Saat itu saya tanya berapa harganya? Nggak, free aja. Saya nggak mau. Saya nggak terbiasa free. Apapun itu pasti ada harganya. Free. Itu ketancap banget sama saya ya kan. Saya diajak ke Pak Putra, diajak ke rumah beliau, diajarin bisnis web seperti ini. Ya kebetulan saya orang teknik, ngadepin seperti itu jadi simple. Oh cuma gitu aja ya. Saya coba ya kan. 3 hari saya closing Pak. Hah? Closing. Website apa sih? Waktu itu di bisnis pengantin, rumah pengantin, jasa rias, make up segala macam. Ilmunya dapat dari Pak Putra. Dibikinin web. Cara masarin digital marketingnya. Webnya. Iya, gimana cara web kita muncul di Google nomor 1. Iya. Karena waktu itu kan Google top banget. Waktu itu belum ada platform TikTok, belum ada. Platform Instagram udah ada, cuma kan itu buat image kita. Tapi orang kalau nyari barang, nyari sesuatu, nyari jasa, nyari apa pasti dari Google. Dari situ saya pelajarin. Coba, wah gampang ya, coba. Dan paling enak itu ketika saya dapat closingan pertama. Ada 3 orang mau di make up dari Medan. Ada make up acara wisuda di Trisakti saat itu di daerah Senayan. Cucu saya nih ada orderan nih. Berapa duit? Satu orang misalkan 500. Ada 3-4 orang lah. Dapatlah kita 2 juta. 2 juta pertama saat itu. Enak banget saya bilang. Saya mulai kembangin tuh bisnis wedding. Ternyata B2B Pak. Business to business. Di wedding itu kan ada make up pengantin, ada make up wisuda, ada catering, ada apa segala macam. Saya kembangin semua. Saya cari vendor-vendor, saya cari apa segala macam. Sampai akhirnya saya dapat cash flow. Saya yang tadinya nggak ada uang segala macam, saya punya uang. Yang tadinya kita udah kesel, udah stres segala macam. Satu persatu tuh kita minimize lah. Yang bisa kita bayar yang paling kecil kita bayar. Sama yang sedekah gimana ceritanya? Nah, ini yang menarik. Kenapa? Sedekah uang biasa ya. Sedekah apa biasa. Nah, saya pernah diundang suatu seminar. Jadi utang itu bukan masalah uang Pak, mental. Saya pernah seminar, bukan seminar lah, ada acara diundang lah di daerah Jawa sana. Ada orang ngobrol sama saya punya utang. Berapa utangnya Mas? Wah, saya langsung down Pak. Gila katanya, gue cuma segini, dia segini katanya. Yang satu lagi 20. Saya tanya, itu benar Mas utang 10 miliar? 10 juta aku katanya. Wah, saya bilang 10. Begini 10. Bagi saya segini 1 miliar. Ini 5 miliar. Bagi dia 1 juta, 5 juta, 10 juta. Saya mau cerai sama istri begini gini. Murah amat mau cerai cuma 10 juta doang. Saya ngobrol segala macam. Mas, tenang Mas. Aku 5 juta Mas, 5 miliar. Bisa ketawa Mas. Itu sampai 10 juta mau bunuh diri mau apa. Yang lain sama juga. Saat itu saya jadi bintang saya. Senior. Paling gede ya. Paling gede. Saya tanya lah. Saya punya bisnis ini Mas, bisnis ini. Oke lah. Kebetulan saya punya saya ngomong aja lah. Saya punya skill lah gitu. Ntar saya kasih orderan lah Mas gitu. Ya udah, ada yang bisnis waktu itu ada apa ya? Ada yang pasir bangunan, ada yang herbal, ada yang punya jasa apa. Alhamdulillah kita bikinin ternyata banyak dapat apa sih namanya? Iya, leads. Leads itu alhamdulillah langsung convert ke closing. Yang dibikin apa? Website-nya. Website. Untuk dia istilahnya teroptimasi di Google ya? Bener. Halaman pertama ya? Bener. Ada orang nyari pasar bangunan dia ngetik di Google gitu ya? Ngeri Mas. Herbal di sini. Dan saking senangnya saya waktu itu kan Pak Putra ini kadang-kadang saya pikir lu jualan murah amat gitu. Waktu itu website 50.000 dapat 4. Satu kan kagak nyampe ceban lebih gitu kan kasarnya. Waktu itu ya, nanti menonton kirain 50.000 dapat 4 lagi ya. Sekarang beda ya. Sekarang udah 55. Ya, lanjut. Ya kalau misalnya satu hari saya mentarget utang saya sekian, saya harus dapat duit sekian. Pernah dapat duit satu hari 1 juta, 2 juta, 5 juta, kadang-kadang 10 segala macam. Kalau sedekah 2,5% aja kan, kalau taruh misalkan 10 juta baru 250.000.
Sedekahin ke sono cuma makanan, ini makanan. Bikin web aja deh, Pak. Web 5 gitu pesanan. Bikinin web optimize. Apalagi di daerah kan persaingannya kan nggak berat lah. Simple. Waktu itu kalau nggak salah sampai 35 ya. Lebih ya? Apa? Website. Oh. Dia bantuin orang untuk ngelunasin utang, sementara dia sendiri masih punya hutang. Dibikinin website ya. Sampai saya setelah beberapa bulan, nggak nyampe setahun lah. Ketika ada teman yang masalah punya utang, saya bikin 10 miliar. Alhamdulillah Mas, aku nggak jadi cerai. Aku malah punya anak lagi. Masya Allah. Usaha ini jalan. Tapi ada komisinya nggak? Bantu-bantu mereka dapat fee nggak? Kayak semacam affiliate lah. Alhamdulillah saya nggak perlu gituan. Oh, tapi kan sementara pribadinya masih punya utang. Saya dapat lebih gede lagi. Buat apa saya mikirin yang kecil? Oh. Kita sering ngasih tahu gini ya, kalau kita mau dibantu sama Allah, kita bantu orang. Mungkin itu cara saya lah. Iya. Ada orang yang di daerah Sumatera sana jualan herbal juga, kita bikinin juga. Ya pernah lah satu momen pernah ngumpul di daerah mana. Saya dengar omongan itu kan. Alhamdulillah saya sekarang udah punya bisnis, nggak tahu dari mana, dari sini dapat, dari sini dapat. Saya cuma ketawa-ketawa doang ya kan. Setelah setahun berlalu web saya nggak perpanjang Pak. Terus ketemu lagi kan dengar, sekarang sepi ya webnya, nggak ada panggilan dari sini. Dalam hati ya kalau gue kagak perpanjang. Kan mereka udah selesai utangnya. Utang yang perpanjang tuh hostingnya ya. Web biaya hosting sama domainnya ya. Contohnya misalnya apa? Nama-nama website nama produknya dia. Misalnya jual pasir.com gitu-gitu ya. Kalau saya waktu itu masih ingat nggak? Lupa saya. Jangankan website mereka, Pak. Website saya sendiri saya lupa. Kok bisa? Hah? Oh, karena anak-anak internet marketing atau e-commerce gitu, digital marketer tuh karena banyak. Domainnya banyak ya. Iya juga banyak. Ya. Misalnya mau nyari pasir bisa aja pasirjakarta.com. Jual pasir.com gitu kan? Enggak. Tapi ada kaidah yang saya sampai sekarang masih ada di hati saya nih. Ada ilmunya? Ada. Kita cari tahu sekarang. Oh, bukan begitu caranya. Jangan dia yang cerita, Pak, saya yang cerita. Oh, boleh siap. Nggak, bukan masalah itu. Ini kontribusi Anda ngapain? Dia ngundang, nggak ada kontribusinya nih. Pak Putra ngundang saya dadakan beberapa hari yang lalu. Saya nggak pernah terima undangan podcast dari manapun segala macam. Pak Putra, undangan podcast di sini. Ya udah, oke, siap. Kapan? Tanggal 2, oke, saya bilang. Acara apaan? Kasih solusi. Apaan tuh? Saya juga nggak tahu ya kan. Oh, makasih. Baru saya searching. Ini dari ini. Oh, baru tahu tuh ya. Baru tahu ya. Tapi minimal tahu sayanya kan. Tahu. Hampir saya keluarin dari ruangan ini. Tahunya. Gue berharap tahunya pas podcaster gitu ya. Jangan ngeband dulu ya. Oke lah. Nah, ada kaidah yang saya selalu bilang ke teman-teman. Semua teman-teman. Apa nih? Indonesia cuma butuh 4 kata doang. Indonesia butuh 4 kata doang. Orang Indonesia malas baca. Jadi kalau mau jual di internet cuma 4 kata doang kuasain. Jual, nama barangnya, murah, sama lokasinya, udah selesai. Semua berlaku kayak gitu. Itu saya pakai sampai sekarang, Pak. Maksudnya kata kunci. Kata kunci ya? Keyword yang ada di SEO spesialis atau Google ya. Ulang coba. Jual, nama barangnya, sama satu lagi murah, jangan lupa. Oke. Sama di lokasinya, di mana lokasi lo mau jual. Coba contohin. Hah? Contohnya gimana contohnya? Contoh, ini bukannya saya mau jual produk saya nih. Iya, boleh. Jualan juga nggak apa-apa, promosi emang kenapa? Iya, kenapa? Emang kenapa? Oh, nggak boleh katanya. Boleh, silakan. Dengan adanya bisnis segala macam, akhirnya saya ketemu passion saya di bidang peternakan. Sekarang bisnis saya di peternakan kambing dan sapi beserta turunannya. Pengemukan gitu misalnya. Pengemukan, susu kambing, pokoknya urusan yang perkambingan peternakan lah. Ya. Contoh, kurban kemarin. Orang cuma nyari jual kambing kurban murah. Ini di mana nih? Di Cilandak. Di Cilandak. Jaksel lah. Jaksel udah selesai gitu dong. Emang gimana? Salah? Enggak, itu yang saya pakai. Oh, oke, keywordnya. Oke, ditaruh di dalam si Google-nya lah ibaratnya gitu ya. Pokoknya orang searching itu, pasti muncul saya. Kan semuanya ngelakuin hal yang sama. Hah? Kan semua juga gitu. Kan saya punya puluhan website. Oke, ini kan ini tayangan begini nih, mereka bisa contek kan? Bisa. Oke, terus apa yang membuat Anda menang gitu loh? Silakan, saya sedang persaingan. Ketika mereka bersaing, saya dapat ilmu-ilmu baru. Saya ambil lagi kata-katanya itu, saya tancapin lagi ke web saya.
Semakin tinggi persaingan saya semakin suka. Oh, karena mereka berjalan berdasarkan perilaku apa yang dicari sama konsumen ya? Saya luruskan sedikit ya. Boleh. Ya. Jadi kalau jual kambing kurban Jakarta itu kan persaingan tinggi banget. Ya, Jakarta Selatan kan tinggi banget juga. Tapi ketika dia main Cilandak itu kan persaingannya sudah rendah. Oh, lebih spesifik soalnya. Lebih spesifik. Oh ya. Oke ya. Nah, biasanya keyword yang dengan kata kunci yang spesifik itu kalau kita ingin menang mainnya banyak. Oke. Kan ada Cilandak, ada apa lagi? Ada Cinere, ada Jagakarsa Ciputat, ada Jagakarsa, ada ini dan seterusnya. Sampai mungkin ke kelurahan kali ya. Iya. Emang begitu? Belum ya. Saya nama jalan sekunci. Wow. Nama jalan dikunci. Oh, ini gue baru tahu nih SEO spesialis begitu. Bocor ya Pak. Nama Iya, nama jalan kita. Bocor nih. Nama jalan. Lah, justru saya ngundang Anda buat bocorin ini. Cilanda Anda Kakao. ngumpet-ngumpet, Anda pulang aja. Oh, Cilanda Kakao. Cilanda Kakao kan? Nama jalan kita kan? Ya, Cilanda Kakao. Itu berarti harus ketik keywordnya di pas lagi setting lah, dashboard lah ibaratnya. Cilanda Kakao Karena gitu. kita nggak tahu isi otak orang itu apa. Hmm. Ini kan sebelah ada gunung Nine Bis ya. Ada apa? Nine Sibis ya. Sibis 9. Oh iya. Aja. Jual kambing kurban murah di dekat Sibis apa? Sibis Sibis 9. 9. Cilandak. Oh, Jakarta itu Selatan. gue gak kepikiran tuh. Nah, Tapi emang ngaruh sampai sedetail begitu? kenyataannya banyak closing lead dari sana. Oh. Sampai tadi kita ngobrol di luar. Antum sekarang kerjanya apa? Saya mah tidur-tiduran aja. Kalau untuk buat makan anak, buat setahun ke depan sudah ada hasilnya. Kita tinggal duduk-duduk aja di rumah, main-main kambing, begitu katanya. Keren banget dari Podcast ini mengganggu waktu tidur saya. kacau. Ya, boleh. Level Kanda Bahlil duduk di sini berarti masih di bawah Anda berarti ya. Kanda Bahlil, aduh mengganggu meeting saya. Beliau ngomong, Dery Anda mengganggu tidur saya. Oh siap. Oke, mungkin Mas Gur mau tambahin. Ini yang menarik tadi dari cerita yang luar Iya, biasa dari Pak Arifin. Sebenarnya di awal kan beliau bingung, ya kan, dari 5M. Ya sebenarnya nggak kerasa kali itu ya, nggak kerasa kan, utang banyak-banyak tiba-tiba jadi 5M. Nah Oke. pada saat 5M bingung, ya kan, bayarnya mau kayak gimana, gitu kan. Hmm. Nah sebenarnya tadi ada beberapa satu kata yang sering dibilang sama Pak Arifin itu cash flow. Ya, Iya nggak? betul. Iya kan? Betul. Artinya apa? Hutang yang 5M itu kan harus dibayar. Cara bayarnya gimana? Ya cash flow. Harus ada cash flow tambahan, Mas Dery dan teman-teman semua. Kenapa? Bayangin kalau misalkan hutangnya 5 miliar, tapi pendapatan di kantor cuma 10 juta. Wah, kapan kelar? Kapan kelarnya? Mau nutup cicilan aja nggak ketutup kan? Iya. Artinya apa? Artinya harus ada sesuatu yang dilakukan supaya apa? Ada cash flow tambahan, sumber penghasilan tambahan yang harus dihasilkan. Nah, dalam hal ini yang dilakukan oleh Pak Arifin itu ada ikhtiar. Ikhtiar dunianya apa? Ya, beliau melakukan optimasi di dunia digital, di internet melalui website ya, supaya tadi usaha istrinya itu ditemukan di mesin pencari Google, ketemu, ya closing, dapat duit dan yang lain. Artinya ada cash flow tambahan. Nah, di sini mungkin yang perlu disampaikan adalah ketika sudah berhutang, ya ini kayak udah utang pinjol ya 100 triliun itu kan udah pusing banget tuh, ya kan. Nah, yang harus dilakukan adalah pertama mindsetnya dulu. Apa nih, harus dibayar. Iya kan, harus dibayar mau nggak mau kan. Gimana? Harus punya duit. Iya. Ya, kalau cuma misalkan ya tadi gaji 10 juta terus kita nggak punya tambahan, ya bakal tutup lubang lagi, cari pinjol yang lain. Ya kan. Nah, di sini makanya nanti kita akan coba arahkan teman-teman ya, apalagi dunia digital yang sangat mudah lah. Ya, menciptakan cash flow tambahan di dunia digital itu sangat mudah. Caranya gimana mereka? Asal tahu caranya. Bentuk pelatihan kah atau apa nih yang dijalani sama teman-teman? Ya. Oke. Ya. Mas Putro gimana? Jadi gini, Mas Putra. Saya sekarang udah usia 54 tahun. Ya, saya dagang dari tahun dari SD sampai sekarang saya masih dagang. Dari dagang kaki 5 gitu kan. Nah, selama sampai sekarang ini ya, kata orang zaman Soeharto kan enak ya.
Ya memang enak zaman Soeharto dulu. Tapi itu sebenarnya lebih enak sekarang ini. Kok bisa? Nggak ada istilah krisis, nggak ada istilah daya beli sedikit, daya beli apa, nggak ada itu. Cakep nih. Ya, itu hanya pikiran kita ya, hanya pikiran kita saja gitu loh. Karena apa? Karena kita selalu memikirkan hal yang di luar kontrol kita. Betul. Dengerin IHSG, Iya. aduh, itu nggak urusan kamu mikirin kejauhan. Setuju nih gue. Rupiah melemah itu nggak urusan kamu cari tambahan penghasilan. Betul. Itu dia. Ya, ini nih gue ya, dapat nih. cari yang tambahan saya lakukan. penghasilan. Iya. Ya, nah, cari tambahan penghasilan seperti apa? Ya cari-carilah informasi. Nah, di sini karena kita itu kan tempat keluhan banyak orang ya. Ya, kita tempat keluhan banyak orang ya. Terus tanpa kita sadari kita sudah banyak bantu ya dengan program-program kita yang seperti Pak Arifin. Ada juga tuh nenek-nenek yang akhirnya lunas juga 500 juta gitu ya. Hanya dari jual snack box. Tapi yang bantu optimasi anaknya. Karena anaknya paham sama ilmu yang Anda sampaikan. Iya, karena dia belajar anaknya. Belajar. Iya. Nah, Cakep. apa yang harus kita lakukan? Iya. Yang harus kita lakukan yang pertama kalau di era sekarang ini kan kita harus bisa memilih produk. Kita punya produk namanya produk lunas hutang. Iya. Nah, sebenarnya produk ini dibuat produk ini kami buat bukan untuk lunas hutang aja. Iya. Tapi Ya, untuk mencari untuk mendapatkan tambahan penghasilan kedua, ketiga, keempat, kelima dan kesekian lah. Ya, nah, ada kriteria dari produk ini. Yang pertama, pastikan marketnya itu luas. Semua orang butuh. Oke ya. Satu tuh. Oke. Kan saya belajar dari antum. Jangan gitu lah. Di sini kan saya jurnalisnya. Anda kan mentor-mentornya. Pastikan marketnya itu luas. Lalu yang kedua, pastikan Anda dapat produk, Anda dapat produk yang harga jualnya itu minimal tuh 100 kali dari HPP. Apapun industrinya. Apapun industrinya. Pakaian, makanan, minuman, kesehatan. Oh ya? Iya. Ada tuh. Ada nanti kita sampai Mas Dari bilang, nanti kita sebut ya. Boleh. Oke ya. Oke. Pastikan ya. Jangan bermain-main api. Bisnis A ya. Oh, jadi reseller ini berapa untungnya? Cuman 10%. Ngapain? 20% ngapain kamu nyusahin diri sendiri? Siapa yang mau beli? Harus ngeluarin budget A, B, C, D untuk bisa menjual itu, harus posting setiap hari. Nggak selesai utangmu, stres malah. Oke. Ya, itu pastikan seperti itu. Lantas yang berikutnya adalah pastikan apa Pak Kur? Gampang dijualnya. Iya, banyak yang membutuhkan. Gampang terus berikutnya pastikan Anda bersedekah. Yep. Ada mentornya. Dimentorin, kalau nggak dimentorin nggak bisa jalan ini. Nah, kita di sini hadir juga untuk mementorin mereka. Pendampingan gitu ya. Iya, pendampingan. Lalu ada di antara pendampingan itu ada sedekah di dalamnya. Contoh ya, saya kasih tahu sedekahnya. Contoh nih, kamu punya ilmu. Kemarin ada yang datang ke saya, ada yang datang ke saya, Pak, saya punya ilmu bisa membuat landing page. Gimana cara ngejualnya? Oke. Kita bilang, kamu mau cari cara menjual cepat atau cara menjual orang yang biasa-biasa aja? Cepatlah, sedekah, tak bilang gitu. Sedekah tuh, korelasi sedekah ini sedekah apa nih? Iya. Bantu 100 orang bikinin landing page 100 orang gratis. Nah, kan mau lunasin utang, masa gratis? Ya, tenang dulu. Tenang dulu ya. Oke. Oke ya. Nah, bikin 100 ini kamu samperin semua UMKM atau bikin 100. Oke. Nah, setelah bikin 100 nanti ya ketika mereka puas dengan landing page-mu itu, nanti kamu sudah langsung mendapatkan jam terbang membuatkan 100 landing page. Itu bisa buat testimonimu jualan. Kalau jualan nggak pakai testimoni gimana ceritanya? Trustnya naik ya. Iya, marketing 7.0. Iya, ada namanya mental shortcut. Itu salah satunya testimoni. Ya. Ngeri. Nah, itu testimoni. Ya, kita belum siapa-siapa, personal branding belum naik, belum naik. Udah coba ngiklan siapa lo? Orang lain juga jualan landing page. Iya betul. Iya betul. Iya. Nah, itu dulu.
Sanggup nggak? Saya bilang, saya berkata seperti itu karena sudah saya pernah praktekin. Wah, bagus nih. Ya, nah itu. Terus apalagi ya? Setelah itu pasti akan dari mulut ke mulut apa dan seterusnya. Layanan pun perbagus. Oke. Ya, nanti ketika kamu mau ngiklan udah ada bahan bakarnya. Ketika kamu ngumpulkan mereka semua, kamu udah bisa. Ini loh, ini udah gue bantu. Dan saya waktu itu ya, saya masuk ke sebuah grup. Sebuah grup, saya bilang gini, saya baru belajar SEO. Ada yang mau saya bantu nggak buat 100 orang buat naikin page one? Maulah sikat lah. Produknya, sikat kan. Banyak tuh. Akhirnya heboh di grup tersebut. Saya dong. Saya optimasi 102 hari. Terus setiap yang page one saya kasih tahu ke grup tersebut. Akhirnya apa? Ada yang japri. Pak, bantuin saya, bisnis saya ini. Daripada saya ngiklan. Itu grupnya grup pelatihan gitu? Grup saya sebagai anggota lah di situ. Iya, maksudnya grupnya grup workshop gitu. Iya. Tersinggung juga ya yang punya grup. Enggak, ini kebetulan itu memang boleh. Oh, boleh. Iya, boleh mempromosikan barang-barang dagangannya. Boleh ya. saling membantu dan lainnya. Ya. Tapi gitu. memang iya sih ya. Ini saya feedback sedikit ya. Iya. Ntar mungkin Anda bisa lanjutin lagi. Jadi memang kalau yang saya dapetin dari pola-pola ini, ya mau marketing, branding apa segala macamnya, dari sudut pandang konsumen itu mereka tuh ingin diselesaikan masalahnya dan dapat solusi kan. Makanya bukan nawarin produk kalau bahasa gue ya, tapi nawarin manfaat apa yang didapat dan sebetulnya mereka lagi beli rasa aman. Jadi ya oke lah, gue mau nih. Jadi kepercayaan ada di situ tuh. Ya kan, saya banyak dapat juga cerita-cerita dari teman-teman sukses, konglo-konglo misalnya, atau mungkin pengusaha. Itu rata-rata memang buka obrolannya tuh atau buka penawarannya itu dari bantu orang. Iya kan? Bahkan enggak sedikit juga yang industrinya yang pasti ujung-ujungnya bantu orang. Insurance, ya kan? Kan kayak begitu tuh. Kita ngomong industri secara makro dulu ya. Ya apapun itu kesehatan, pasti ujung-ujung bukannya bukan kamu minum ini, bukan, tapi kau bayangkan ketika umur sekian, kamu nggak bisa lagi main sama anak begini gitu kan? Kan bantu kan? Betul. Kebayang nggak sih kalau AI itu semuanya bayar di awal, apa yang terjadi? Nggak ngerti, bego orang Indonesia. Benar. Makanya dikasih free dulu. Dikasih free itu bantu orang nggak? Iya lagi. Nah, kenapa orang Indonesia? Iya ya. Pengen cepet-cepet ya dapat duit ya. Orang-orang Amerika, orang-orang negara-negara maju itu. Iya. Iya ya, kalau dipikir-pikir mereka ngasih gratis dulu, habis itu nanti ujung-ujungnya berbayar. Cuma orang, maaf ya, oknum-oknum atau umumnya orang-orang di Indonesia yang punya mental block. Tahu ya? Ngelihat hanya dari sudut pandang yang sebetulnya itu kecil sekali. Yang harusnya nggak perlu dibahas, apa itu? Ya, ujung-ujungnya trial 7 hari suruh bayar. Tuh, ngelihatnya dari situnya kan ya. Enggak usah dipikirin ya harusnya. Padahal ngelihatnya tuh dari sisi kayak hal banyak manfaat yang didapat selama 7 hari itu. Ya udah, kalau lu merasa bermanfaat ya lu tinggal lanjutin langganannya. Ke plus kayak ke pro kayak misalnya kan. Kalau nggak tinggalkan kan begitu ya. Mereka pemilik platform nggak mikirin itu. Kalau ada yang masuk 1 juta, yang begitu 700.000 masih ada 300.000. Sesederhana itu. Jadi hal-hal yang nggak penting kayak gitu nggak usah dipikirin. Apalagi 50.000. Nah, terus sama ini lagi, kita sering mendengar perang harga. Betul. Perang harga kalau menurut saya apa masalahnya gitu loh. Kalau perang harga ada tujuan. Contoh nih, kita perang harga. Kita perang harga, tapi kita punya produk kedua, produk ketiga, produk keempat. Perang harga buat produk funnel aja. Oh, karena kita punya produk banyak ya? Iya. Oh, di sistem SEO tuh begitu ya? Bukan SEO aja, jualan begitu. Oke. Ketika kita sulit jualan, ya kita harus jalin hubungan dulu. Iya. Seperti itu. Wah, keren nih. Teman-teman kalau misalnya pengen belajar sebenarnya bisa ya. Ini kalau kita taruh linknya di bawah juga boleh ya. Oke. Kita produk lunas utang ya tadi ya. Produk lunas utang itu yang pertama itu harga jual itu bisa 100 kali bahkan sampai 1000 kali HPP. Terus dimentorin, kita kebetulan yang pertama ini dimentorin 40 hari. Setiap hari. Setiap hari kita bangun habit untuk mereka agar mereka mau bergerak setiap hari. Hadir di kelas kita. Kalau enggak kita kasih video. Kamu udah lakukan ini belum dan seterusnya. Selama 40 hari. Produknya kita siapkan, produk lunas utang. Mas Dari nggak tanya, itu kok bisa sampai harga jualnya 1000 kali lipat? Iya, makanya baru saya mau tanyakan. Maksudnya 100 kali lipat itu kan tadi belum kebahas adalah marginnya kan bisa 100 kali lipat lah misalnya.
Itu harganya dinaikin atau HPP-nya diturunin atau Sebenarnya ini sebelum ngejawab ya, Iya. kenapa sih kita kasih margin itu angka lebar 100 kali lipat, Iya. 1000 kali lipat, angkanya lebar banget. Kenapa? Iya, kenapa? Karena kita butuh cash flow sekali lagi. Butuh margin yang tinggi. Iya, paham. Jadi kan Margin yang besar, itu artinya dulu. kita punya cash masuk kan, Betul. lebih besar kan. Cuma maksudnya Betul. produk apa yang bisa 100 kali lipat keuntungannya? Oke. Jadi intinya gini, intinya satu produk ya, kalau produk fisik ini nggak mungkin lah. Oke. Ya kan? Ini harga berapa? 5.000. Anggaplah 5.000. Harga modal ya paling 1.000 ya. Iya, Jadi paling oke. berapa kali lipat kan? Iya. Ya kan. Nah, kita buat lebih 1.000 kali lipat. Artinya ada sebuah produk yang memang kita desain nanti. Ya, kita berikan ke teman-teman nanti ya, produk lunas hutang untuk melunasi hutangnya. Yang marginnya itu 1.000 kali lipat. Boleh saya tebak. Boleh, Digital silakan. produk. Digital produk e-book misalnya. Ya. Sekali produksi cuannya berkali-kali. Itu cuman satu, tapi kita nggak main di e-book. Ya. Terus apa dong? Kita namakan ini produk solusi digital. Produk solusi digital untuk pelunas utang. Produk solusi digital ya. Tadi salah satu karakteristik produk lunas hutang selain tadi marginnya 1.000 kali lipat, marketnya besar, ya kan, mudah dijual dan ini jadi solusi. Iya dong. Iya kan? Iya. Dimentorin. Percuma kalau kita punya produk yang untungnya gede tapi susah ngejualnya. Iya ya. Nah, makanya kita carikan produk yang memang ini dibutuhin banget. Wujudnya apa? Produk pelunas utang itu produk apa? Produk solusi digital. Oke. Ini masuk nih sampai obrolan ini. Oke. Yes. Wujudnya itu adalah Zoominar 40 kali belajar. Oke, ini Zoominar. Zoom 40 kali pertemuan. Kali Iya. pertemuan itu setiap pertemuan kita suruh jualan. Yep. Ada materi setiap pertemuan dan ada jualan setiap pertemuan. Jualannya produk. Ada produknya lagi. Ada produknya. Oh, ada turunannya. Yep, ada Ada turunannya. Contoh salah satunya aja. Kelas landing page, kelas AI, kelas Iya. apa banyak itu turunan. Oh, jasa berarti. Iya. Nah, I ya see. kemarin kita udah jalan hampir 1 bulan nih ya. Program lunas hutang ini udah jalan bukan 1 bulan, Seminggu. 1 minggu. 1 minggu. 1 minggu, sorry. 1 minggu udah jalan gitu ya. Apa yang dilakukan? Sekali lagi program ini sebenarnya buat melatih konsistensi peserta. Oke. Ya, untuk Oke. apa? Untuk cari duit setiap hari. Cari cash flow setiap hari. Itu yang Iya. kita pecut lah ke mereka. Iya. Jadi kita adakan pertemuan itu setiap hari untuk apa? Untuk belajar dan langsung jualan pada hari itu. Harapannya nih ya, teman-teman itu langsung Nah, ini. closing di hari itu. Alhamdulillah lihat. mereka sudah Alhamdulillah. berhasil mendapatkan cash flow harian. Yap. Coba kita lihat Alhamdulillah testimoninya. pecah telur. Ini udah pecah telur. Ini belum, dan ini udah baru 2 hari udah mulai closing. Ini closing 600.000, 750.000 ya. Wow. Ini baru hari kedua, hari ketiga. Ya sekarang sudah banyak yang dapat 2,5 juta gitu. Artinya ada yang 2,5 juta. ya ya Oke. ini yang sudah berikhtiar lah. Wah, itu Ya. Jadi di program lunas hutang ini teman-teman nanti akan mendapatkan produk lunas hutang, Oke. diajarin cara jualannya, dimentorin, dan pada hari itu memang kita pecut buat ayo jualan. Oke. Ini Itu ya yang testimoninya. Jujur Betul. saya termasuk gaptek dan belum pernah belajar digital Iya. marketing sama sekali. Jadi Iya. ini buat teman-teman yang gaptek juga bisa nih ya. banget ya. Oke. lanjutin. Kita cari yang gaptek. Justru cari yang gaptek. Kalau yang nggak gaptek, pusing berantem mulu, adu-adu ilmu. Oh, ego. Betul. Ego. Iya, coba ya. Coba kita lanjutin lagi. Iya, Ta- iya. Ilmu manut. Tapi setelah ikut Zoom kelas-kelasnya Pak Putra dan Pak Kur, Ya. ada di sesi pagi dan ada di sesi malam, saya jadi paham peluang-peluang menghasilkan uang dari internet. Yep. Materinya ringan, mentor sabar menjelaskan, dan banyak ilmu langsung yang bisa dipraktekkan. Oke. Alhamdulillah closing tadi 200.000 ya. Ya, tadi ada 650.000, Oke. 750.000. Berarti alhamdulillah. Yang dimaksud dengan produk jasa atau Iya. Iya. kelas AI lah, kelas ini gitu-gitu kan ya. Iya. Kan itu yang dijualin kan Yep. sama teman-teman yang Iya. mereka udah belajar SEO misalnya, Iya. mereka belajar optimasi digital marketing atau Iya. website misalnya. Iya. Itu untung 100 kali lipat itu dari mana tuh? Kan mereka nggak setor lagi ke kita. Itu yang dia closing 200.000 tuh buat dia semua, Oh, nggak bayar ke kita. Jadi iyalah, marginnya tebel banget. Iya, jadi produk solusi digital itu bentuknya macam-macam. Iya. Salah satunya adalah kelas. Ya, kelas yang semua persiapannya itu kami Titik Terang Kreatif yang mempersiapkannya. Mentornya, jadwalnya, ya kan? Terus ya waktu dan lain-lain tuh kami semua. Ya mereka tugasnya apa? Jualin aja. Jualin dan nilai transferan, ya. Nilai transferan itu yang 200.000, 750.000 itu masuk ke mereka semua. 100% masuk mereka. Lah kalian dapat apa?
nanti ada di sisi lain. Nanti kita belakang layar kita Yang pertama ngobrol. udah pasti ya kan, karena membantu memudahkan urusan orang apa segala macamnya. Betul. Ya kan. Nah, mungkin dari sisi duniawinya nih yang gue penasaran sebetulnya. Ya, Oke. meskipun saya udah tahu jawabannya sedikit-sedikit, tapi lebih asik kalau keluar dari Oke. mulut Anda Ya. sebetulnya. Jadi gini ya, mereka untuk bergabung ngikutin program ini Ya. itu bayar 500.000. Ya, Iya. Dapat 500.000. dari situ tuh. Terus lantas yang kedua, secara tidak langsung ya kita dapat ilmu. Kita yang ngajar dapat ilmu. Ilmunya? Ilmu dari mereka, ilmu masalah mereka apa Iya, dan Pak. seterusnya. Itu kalau kita ambil tadi kita dapat Betul. ilmu dari Pelajarannya mereka. mahal itu. Mahal itu Iya. ya. Seperti antum lah ya, udah berapa banyak orang di sini Siap. bohong kalau nggak semenjak ngasih ada ilmu podcast ya? kasih Iya, solusi iya, naik iya. berapa ribu persen ilmunya. Oh iya dong. Iya, kita akui lah. Iya, Kita betul, akui. betul. Nah itu. Terus apalagi ya, kita dapat network ya. Ya, kita punya beberapa customer yang dulunya tertatih-tatih. Sekarang tahu-tahu dia gede. Apapun kita yang ngurusin bisnisnya dia gitu. Oh iya. Itu yang mahal tuh. Iya, apapun ke kita, Pak Putra, ini Pak, tolong Pak. Oh ya ini, nggak mikir, nggak nawar-nawar lagi. Iya. Karena memang dia udah dibantu permasalahannya saat dia Contoh kayak ini, Pak, saya jualan ini, oke, asik berapa? Oh, udah nih, kata. Wow. Kan memang harus dibangun ya. Iya. Nah itulah ya. Jadi artinya dia sekali bayar 500.000. 500.000. Wajar kalau Oke. ketemunya. Betul. Anggaplah 500.000. Dia dapat 500.000 berarti kan masih impas tuh. Yap. Iya. Dia dapat berapa? Udah pas 1 juta aja udah berapa kali lipat? Udah 2 kali lipat. Iya. Dan- Terus terus. di keuntungan semuanya jadi milik dia gitu Betul. kan. Dan ini mereka bisa jualin seterusnya sampai kelas itu berlangsung. Sampai 3 batch ya. Sampai 3 batch. Jadi kita buat. Jadi gini, analoginya ini kayak sebuah konser. Oke. Ya, konser bulan Juli, bulan Agustus sama bulan September. Oke. Nah, Mas Dery itu tugasnya ngejualin tiket konser ini. Sampai habis pokoknya. Sekitar bulan Juli gitu ya. Iya. Jual. Nah, kalau konser biasa kan tiketnya setor ke saya Iya. misalkan. Tapi ini semuanya masuk ke Mas Dery. Bulan Juli selesai, jualan sebanyak-banyaknya. Oke. Udah selesai, masuk lagi ke yang bulan Agustus, jualan lagi. Jualan lagi. Terus, Dan nggak ada September. royalti itu ya? Nggak ada, Setiap itu penjualannya? masuk semua Terus masuk ke Mas Dery. jualannya diajarin. Ya. Wah enak banget. Ini cara bikin gambarnya. Ini kamu kalau bikin gambar itu bukan Iya. hanya tumpukan-tumpukan gambar, harus ngerti market behaviornya. Iya. Diajarin mereka itu. Betul. Market behaviornya seperti ini, kamu mau ngobrol seperti apa dan seterusnya. Itu diajarin. Branding itu diajarin mereka. Dan produk disiapin juga ya. Produk kita disiapin. siapkan. Jadi mereka tinggal pilih bebas. Iya. Mereka mau pakai website nantinya diajarin Iya. kan cara Iya. optimasinya. Mereka tinggal posting-postingin aja. Nah, sebenarnya ada dua nih. Ada dua fase lah ya. Iya. Ini adalah cara ya untuk melunas utang jangka pendek. Oke. Kenapa? Karena ini fokusnya ada di cash flow harian. Oke. Kenapa? Karena Iya. kita paksa mereka Betul. setiap hari Betul. belajar, bikin konten, jualan, ya targetnya hari itu closing, dapat duit. Ya, begitu terus setiap hari. Oke. Ya, itu kita bina selama 40 hari ya, Iya. Pak Putra ya. Dan langsung Pak Putra sendiri ini suhu kita yang akan mendampingi. Ya, selama Oke. 40 hari itu Oke. jangka pendeknya. Hmm. Nah, jangka panjangnya itu seperti yang Pak Arifin bangun itu adalah membangun bisnis jangka panjang. Ya, bentuknya apa banyak? Salah satunya adalah platform atau website ya yang kita bangun dari sekarang, yang kita siapkan dari sekarang, kita tanam dari sekarang nih. Ya, di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi itu panen. Nah, itu nanti arahnya akan ke sana. Tergantung utangnya ya. Tergantung utangnya. Jadi kalau ini mungkin berapa Pak Putra? Kalau ini 100 juta ke bawah. utang di bawah 100 juta, 100 juta. ke bawah ini. Kalau di bawah di atas 1 M. Goalnya itu kan membentuk habit, Betul. membentuk habit jualan karena Iya. kita mau ngomong apapun mau nambah penghasilan tetap ujung-ujungnya jualan. Iya betul. Iya buat Iya kan? betul cash flow. Ya cash flow ya. Nah itu terus kalau di atas 100 juta atau sampai MM-an itu ada lagi tuh. Iya. Beda produk. Produknya beda. Iya. Berarti kan yang membedakan salah satunya adalah harganya lebih mahal dong. Harusnya. Enggak. Ilmu yang kita ajarkan beda. Biar mempercepat penjualannya. Oh ilmunya juga beda. Ilmunya beda. Ilmunya beda. Salah satunya tadi SEO ya, ada SEO. website yang dibangun, ya ada bisnis Nah, yang di. kalau di level 1 ini yang ini SEO tetap kita ajarkan tapi enggak kita mentorin sampai ini karena Iya. yang hutang-hutang sampai miliaran. Nah, terus dalam pemilihan produk pun
ilmu yang kita ajarkan SEO, tapi bisnis yang dia bangun ya, positioningnya itu dia bukan bisnis travel umroh, bukan bisnis apa, dia bisnis market. Contohnya? Contoh ya, kita suruh ya, kita punya apa programnya, Bakur? Digital Tumpang Sari. Iya, Digital Tumpang Sari. Digital Tumpang Sari. Iya. Apalagi tuh? Digital Tumpang Sari. Ya. Apa tuh maksudnya? Tahu, pernah dengar kata-kata tumpang sari? Tumpang sari tuh yang kayak Pertanian. Iya. Di Ditanamin sini banyak. kita ada iya, banyak varian kan? Satu Iya, lahan, satu lahan tapi ditanamin banyak tanaman. Iya, kayak Pujasera kan? Iya. Oke. Sekalian aja bahasa jadul dah, udah kita omongin semua dah. Iya. Nostalgia dah. Ada Tumpang Sari, ada Pujasera gitu ya. Campur sari. Campur sari. Buat utang yang ratusan juta sampai miliaran Ya. itu mereka kita suruh ada beberapa produk yang kita suruh mereka main. Yang pertama itu kalian optimasi umroh. Kenapa? Karena persaingan berdarah-darah. Justru ya. Justru kita cari yang red ocean. Persaingannya tinggi ya. Orang pengen keluar dari Red Ocean menuju Blue Ocean, Anda malah mau masuk kubangan Red Ocean. Oke. Apa nih maksudnya Mau korelasinya? saya jelaskan ya. Gimana nih? Persaingannya memang red ocean, Iya. tapi keywordnya blue ocean. Contoh. Itu tadi keywordnya blue ocean. Banyak peminatnya, tapi strateginya berbeda. Makanya Berbeda. unggul di market yang Iya. mayoritas. Iya. Cerdas. Kan antum yang ngajarin. Anda lupa, saya itu lagi jadi jurnalis. Kan? Bajunya beda. Bajunya beda. Kalau Ya. saya ngajar nanti beda lagi tuh urusannya. Oke. Ini kalau saya ngajar, kalau saya ngasih ilmu di sini, ini YouTube jadi membership ntar. Oke, ya. Itu kan kapitalisme. Berarti nanti ini dipotong ya, dikat ya. Iya kan jadi membership, ya, pragmatis aja gitu. Oke, lanjut. Travel umroh pertama persaingannya berat, tapi kita bisa bermain di keyword blue ocean. Ngeri. Ya. Nah lalu profitnya besar. Bisa jualin travel umroh gue tuh ya. Iya. Bisa tuh. Gas lah. Ada 1.000 orang yang jualin travel umrohnya. Ayo, Mas. Lumayan gitu kan. Nah, kita kasih komisi yang menarik apa segala macam siap. bisa. Kita ada dua travel umroh tuh yang buat istilahnya kalau bahasa segmentasi jadulnya target atas, target bawah. Nanti kita ngobrol. Target bawahnya 29 juta ya kita ya umroh ya. Enak banget. Main kan, jualnya. Udah siap. Banyak siap. strategi. Siap. Kebetulan saya megang murid saya ribuan yang main umroh ya. Push, mantap. Udah dari tahun 2014. Boys, mantap. Langsung flexing. Gue demen nih begini nih. Berangkat sama gue juga bisa nanti. Kita berangkat. Boleh kalau Pak, ini jadi ngobrolin sedikit ya. Ini buat teman-teman semua yang siap ribuan apa segala macamnya. Saya ngomong tapi di sini disclaimer bisa jadi mungkin berubah-ubah syarat dan ketentuannya. Karena kan saya harus tanya ya direktur yang bertugas. Karena saya kan ngawas di sini kan. Di bawah turunannya holdingnya kasih solusi. Anggaplah misalnya yang pakai atas dulu nih, yang rata-rata 40 juta, 50 juta gitu ya. Kalau misalnya teman-teman, kita ngomong ruanganin aja dulu deh. Misalnya bisa jualin minimal 3 bis aja. Lu gue berangkatin umroh. Asik. Bisa gitu. 3 bis kalau satu bisa 40, 45, 40 lah biar gampang hitung. Ya kan 120 aja. Orang jamaah kita bisa berangkatin. Jadi artinya kalau ngomong 3 bis Tinggal kumpulin 1.000 orang suruh jual kan. Ya udah satu-satu lu gue berangkatin. Iya kan? Kalau misalnya tembusin masing-masing, lu serius ini guys? Gitu loh. Mau cakep itu, mau berangkat umroh gratis nggak? Kalau dikasih solusi kasih umroh gitu ya, cukup jualin minimal 3 bisa aja. Syarat dan ketentuan berlaku ya. Jadi kita bisa ngobrolin di balik layar nanti. Yang kedua, ya tadi travel umroh alasannya itu. Ya, karena kita kalau bermain produk-produk blue ocean dari awal, susah nyari vendornya. Kalau vendor blue ocean rata-rata belagu. Kan jumlahnya dikit. Kita hanya berpatokan sama dia. Tapi kalau umroh banyak, lo nggak mau ngelayanin gue dengan baik, gue pindah ke sini. Itu dengan tujuan. membawa kekuatan keyword yang dia nggak tahu. Dan bargaining posisi kita lebih kuat dibandingkan yang punya travel umroh. Karena kita punya jamaah gitu. Lunas ini utang mah cepet ini. Itu satu umroh. Iya. Yang kedua jual tanah kafling. Jual tanah kafling. Di seluruh Indonesia jual tanah kafling orang ada ya? Ya pasti ada dong ya. Ada lah. 20 tahun kemudian masih ada. Ya pastilah. Ya dimainkan itu. Jadi produk-produk jangka panjang. Ya. Oke. Yang berikutnya gebrakan-gebrakannya ada aja yang Bapak yang satu ini nih. Ya, itu pokoknya syarat-syaratnya apa? Yang pertama persaingannya tinggi banget.
Justru malah pengen ada di cuma persaingan tinggi ya. Karena Iya. berarti kan marketnya tadi luas Ya ya. bisnisnya yang besar, Iya, gitu ya. bisnisnya hidup. Benar. Kebutuhan. Asal betul. jangan herbal. Dan pakaian. Persaingannya tinggi, untungnya dikit. Marginnya dikit. Itu jadi syarat kedua Pak Put. Marginnya harus gede ya. Iya, udah persaingannya berat banget kita ini. Marginnya dikit, jangan ya. Kecuali kalau grosiran herbalnya, maklon herbalnya maklon, ya. dimainin itu bisa. Ya. Kan orang beli langsung ribuan gitu kan. Iya. Oh, asal jangan herbal yang retail ya. Yang Iya, retail. 10.000 20.000 ya. Konveksi oke ya. Oke. Konveksi oke, jasa renovasi oke. Itu Anda punya semua produk-produknya ya? Kita belum ada vendornya. Justru kita lagi nyari vendor. Ya kita bikin dulu, baru kita cari vendor. Cari market dulu kita. Cari market dulu. Optimasi dulu ya. Kalau sudah banyak permintaan, nah, Nanti tinggal vendor yang berdatangan vendor ke yang kita, Iya. posisi tawar kita lebih tinggi. Betul. Posisi tawar lebih Gitu. tinggi. Bargaining positionnya kuat nih. Iya. Ini untuk yang punya hutang ini. Dan ada sekitar 20 produk yang kita pilihkan itu. Cakep. Yap. Jadi kalau teman-teman mau daftar langsung aja klik aja link yang udah kita siapin di bawah. Iya. Informasinya Maksudnya? ada di bawah ini. Hmm. Langsung sikat nih. Oke. Ini diborong. Lu kalau telat lu ntar gigit jari, jangan sampai nyesel. Kenapa? Oke. Karena waktu kemarin pertemuan yang sebelumnya yang tentang kena PHK massal, Iya. pemulung Pemulung digital, iya. ya kan itu ribuan loh yang Betul, udah daftar. betul. Makanya menariknya nih. Saya boleh highlight lagi nggak Boleh. programnya ya? Boleh. Jadi teman-teman, Mas Dery, ini nama programnya program lunas hutang. Iya. Memang program ini digunakan ya utamanya buat teman-teman yang punya hutang lah, Iya. ya, yang butuh cash flow. Iya. Ya, tapi boleh nggak yang nggak punya hutang ya? Justru boleh. Iya. Ya, buat tambahan dan buat yang lain gitu Betul, ya. betul. Nah, apa sih program ini? Jadi program ini adalah sebuah program yang kita siapkan, kita berikan satu produk lunas hutang. Mm-mm. Tadi produk yang marginnya itu 100% bahkan 1000%. Artinya sebenarnya modalnya nih nggak hampir nol lah. Dia sekali Iya dong. ikut masuk dapat akses dan ilmu dan lain Iya. sebagainya, tuh dikasih produk juga, diajarin juga. Iya. Ya kan untungnya 100%. Betul. Yang Berkali-kali kedua, lipat. betul. Yang kedua marketnya harus besar dan dibutuhkan. Karena percuma kita punya produk bagus, marginnya gede, tapi susah ngejualnya karena Iya. nggak ada yang butuh. Karena nggak ada yang butuh. Nah, itu kita siapkan, Mas Dery. Waduh. Dan tenang aja, percuma juga punya margin gede, marketnya udah banyak dibutuhkan, tapi kita nggak bisa jualannya. Percuma dong. Iyalah. Gimana cara dapat duitnya? Iya. Nah, makanya di program lunas hutang ini kami siapkan produknya, ya. Terus kita mentoring selama 40 hari. Dan bentuk mentoringnya itu nggak main-main. Ya, kita melatih konsistensi, kita melatih kerajinan semuanya lah, dari mentornya, Keren. dari pesertanya, supaya apa? Supaya bergerak ya, setiap hari bergerak, belajar, jualan, dapat duit. Kan butuh cash flow nih. Iya. Pengen lunas hutang. Artinya Iya. kalau kita punya lunas hutang, Mas dari lunas hutang, artinya kan girohnya, Iya. semangatnya itu kan harus lebih ini lagi Iya. kan daripada orang yang cari kantor. Karena Betul. kita memang butuh bener-bener. Iya. Nah, di situ 40 hari itu ya, kita bangun habit itu, bangun konsistensi itu supaya seperti tadi teman-teman ya setiap hari dapat cash flow, Iya. dapat duit 200.000, 500.000, 1 harian juta. Ya itu Iya, kan harian. alhamdulillah. Harian 300.000, sebulan udah 9 juta itu. Gitu. Dengan tanpa ada HPP, Betul. operasional Semua enak kami banget, siapkan. digital semua. Betul. Iya. Iya. Dan ini kalau kita sebut PLR enggak juga kan, karena kelas Zoominar Zoominar, ada betul. bukan kayak e-book Bukan begitu. rekaman, Iya, iya, iya. bukan Rekaman, ebook. bukan ini. Selain live Zoominar ada supportnya juga. Ada Dua suara. putar dua arah. Iya. Kalau ibu kan mungkin satu arah ya. Betul. Kita nggak ngerti cara tafsirnya nih bukunya atau mungkin e-booknya Yap. ini gimana nih. Kalau di Gitu. sana kan bener-bener langsung tiap hari gitu. Iya, Oh iya. ini begini. Mhm. Percuma dikasih e-book tapi kalau nggak bisa mentafsir kan ya Iya, implementasinya ya buruk juga kan khawatirnya. Terus kita ada komunitas di seluruh Indonesia Oh gede. Yang siap Iya. support deh. yang siap support itu, teman-teman Iya. saling bantu. Komunitas di situ. dan satu lagi ya, program ini melatih tadi ya, sedekah. sedekah. Kan- Itu sedekah wajib itu. Wajib. Oke. Kan apalagi udah punya produk yang HPP-nya hampir nol. Ya masa udah punya produk yang nggak Iya. modal, nggak mau sedekah sih gitu kan. Iya bener. Nah, di situ. Dan di sisi saya Pak Gur, Yep. ya Pak Mas Dery, itu ngajarin orang jualan nggak berani sedekah, saya nggak ngerti ilmunya. Ya pernah bro, saya ajarin meta ad, baru keluar uang 100.000 dia udah boncos. Dia bilang. Iya. Oke. Padahal kan itu wah banyak kan, apalagi di era sekarang ya. Iya. Tapi kalau di era sekarang kita mau jualan ya sedekah dulu, Betul. memberi dulu.
jualan apapun. Keren. Itu yang kita bangun habit itu ya. Iya, bangun habit habit. belajar, habit praktek, habit ya semualah konsistensi buat jualan setiap hari di program Lunas Hutang. Terus Pak Kur, sedekahnya jangan yang ngeluarin duit, ngeluarin ngeluarin ini aja ilmu kita, yang value. sedekahkan value-nya. Iya. Nggak harus saya harus sedekah terus nambah budget apa ya rugi. Iya. Pak Kur, Iya Pak Putra. saya jadi nanya ke Pak Kur ya. Enggak apa-apa. Sekalian aja Gini. ngobrol. Di coffee shop depan tuh. Enggak, takut kelupaan. Oh iya. Iya. Ini produk Lunas Hutang buat UMKM bisa nggak sih? Oke, itu belum kita bahas tadi. Buat yang menengah ke bawah ya. UMKM, Buat yang UMKM. bisnisnya Kecil. sepi. Yang bisnisnya misalnya dia terlanjur bikin boba. Iya. Dia terlanjur bikin ayam geprek. Iya. Ya kan, atau apapun itu bentuknya. Iya. Itu bisa juga. Bisa. Jadi mereka nggak jualin produk digitalnya, tapi mereka harus tetap jualin UMKM-nya. Iya. Ingat waktu podcast pertama ya. saya jual Demil susu. Iya, susu kambing. Iya betul. Tahu, iya. betul. Iya, tahu. Ya, Susu itu kambing. lumayan closingnya ya. Puluhan ribu juga. Oh ya? Ya. Nah, di situ beli satu box susu Demil Iya. itu dapat belajar Digital marketing. Digital marketing gratis. dan bahasa Yang Inggris. ikut Zoom itu. Iya. Jadi Dan dikasih satu bundling, Iya. Iya. cara ngejualin susu kambingnya. Iya. Iya. Nanti kalau untuk beri yang buat belinya apa, misalnya berapa box gitu ya? Iya. Itu dapat ilmu. Even satu box itu Satu dapat. box sudah bisa dapetin Iya. ilmu itu. Iya. Webinarnya. Iya, bukan Keren. webinar, Zoominar. Iya, Zoominar. webinar ya, Iya. Zoominar lah. Kebayang nggak sih kalau ada satu misalkan UMKM ya jual Ya, minuman apa kek? ayam geprek misalkan, Iya. ayam geprek digital. Woi, keren ya. Oh, ayam geprek tapi dikasih tahu juga gimana cara bikin resepnya. Iya, enggak. Tapi Dia ganti ayam geprek digital. Semua orang kira-kira penasaran nggak? ayam geprek dia, iya penasaran. Penasaran apa itu? Lo kalau makan ayam geprek di sini, lo dapat gratis ini. Wow. Belajar info digital Iya. ini. Gua ngerti, 64 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia, yang terutama basicnya produk gitu ya. Iya. Dia punya produk, Yep. makan, minuman, pakaian, apa segala macamnya. Itu berarti bisa dipakein strategi seperti ini. Bisa. Jadi misalnya lu taruh di posternya di depan atau Iya, bikin bannernya apa betul. segala macamnya. Iya. Ya kan, makan di sini gratis. Iya. Produk-produk atau bahkan tembak aja gratis produk yang bisa ngelunasin utang, solusi pelunas utang. Iya. Tembak aja di situ. Cakep. Yang bikin menarik lagi, ini kelemahan UMKM selama ini. Kalau dia ada program itu, dia dapat database. Oh iya. Selama Betul. ini yang makan, saya pernah tanya, yang makan, kamu punya nomor datanya yang pernah makan di sini nggak? Iya. Nggak punya. Kok bisa lo bisnis nggak punya datanya? Iya. Gimana lo cara ngundang-ngundang dia? Betul. Ini caranya. Iya benar. Iya benar. Tapi kan ada POS sekarang. Oh, tapi belum tentu ke data. Dia cuma laporan keuangan doang ya. Cuma Laporan laporan. ya, data itu penting ya. Ya kan kolam data kita yang nyebutnya. Iya, ya. kita benar-benar. sebut kolam data. Kolam data. Ini sedih loh UMKM. Maksudnya yang baru melek kayak seperti ini Iya. hanya beberapa, dan sebut saja perusahaan yang bahkan dia udah IPO. Iya. Masa UMKM harusnya ngejar seperti ini dong, ngejar ilmu ini. Kayak misalnya Kopi Fore kalau nggak salah. Ya kan Fore apa gitu, gue lupa, yang dia nanya nomor telepon apa segala macamnya ya kan. Yep. Kan misalnya itu minimal tuh data dia pegang Iya kan. dong. Cuma UMKM nggak ngelihat sejauh itu masalahnya. Iya, karena mungkin belum kenal sama titik terang. Asik. Pak Arifin tawa-tawa. Kalau kenal aja. kenal sama titik terang Iya. itu beres itu UMKM itu. Saya kalau ketemu beliau Iya. pulang insight saya dapat. Insight saya dapat. Bisa dapat ya. Dapat. Syukur mulai mindsetnya emang vibesnya positif mulu. Diundang saya pasti datang sama dia. Ntar malam ada yang saya kerjain pasti. Dia langsung ya. Langsung ada kerjain ya. Kulik-kulik. Tapi dari 5 miliar 60 juta tinggal dikit lagi lah. 6 bulan lagi. Doain ya. 6 bulan lagi. Lebih Doain cepat ya. lebih baik, Bang. Hah? Ya harusnya lebih cepat lebih baik dong. Dia udah males, udah pingin capek, gue udah menderita sebelumnya kata gitu, pingin istirahat sambil nyantai-nyantai. Jadi itu biar berjalan apa adanya Nikmatin aja. aja. Nikmati. Masya Allah. Angka-angka buat nyicilnya sudah ada, daripada dilunasin mending santai aja katanya. Santai, iya. Mahal itu, Pak. Mahal itu. Ngeri ya. Oke, Ini udah rasain langsung lah sama Mas Arifin. Ya. Teman-teman tinggal cek aja link yang ada di bawah nih. Iya. kebayang nggak Mas Dery? Ini Cleo. Terus di sini ada tulisan dapatkan hadiah di sini. Dia scan barcode, Iya. terus dia ngisi data. Dia ini tahu itu pusat Cleo yang udah minumnya siapa aja. Iya, Betul. itu. Jadi buat UMKM
Berarti kalau klik link yang ada di bawah itu nanti tinggal pilih pilihan yang produk digital ya, apa ya bahasanya, solusi digital tadi ada produk lunas hutang. Produk lunas hutang. Nanti yang ngekawinin produk lunas hutang itu dengan si UMKM itu sendiri, produknya ya tinggal dia inisiasikan, berarti dia bikin barcode-nya, tapi kan aksesnya kan harus didapetin dulu kan. Dia nggak bisa tempelin di Cleo-nya misalnya kan. Kita ini nanti ada ilmunya di situ. Bagaimana mengawinkan, termasuk ini juga ya. Termasuk banyak sekali UMKM sekarang itu masih produk sentris. Ya. Poin 1 ya, semalam saya ngisi. Coba bikinkan banner, bikin ini dia nih. Terus bikin banner ini mah masih jualan tahun 1900 sampai 1960. Marketing 1.0. Anda tahu loh. Kan Anda gurunya. Jangan. Saya jurnalis Pak di sini. Oke, gitu ya. Ini apa? Terus kalau nggak percaya, kamu ambil gambar ini, kamu masukin ChatGPT. Ini poster ini poster jualan tahun berapa? Dia jawab. Oh iya, ketahuan kan? Iya kan? Dia jawab. Ngeri. Seperti itu. Jadi intinya teman-teman, ini benar-benar berasa dan solusi yang paling solutif. Beliau-beliau udah ngasih solusi, sekarang ada pada Anda. Kalau Anda masih mau bermalas-malas, masih berpikir-pikir apa segala macam, sayang. Jadi mendingan langsung aja gunakan jempol Anda, langsung klik aja link yang ada di bawah. Nanti akan diproses sama admin nih biasanya ya. Ada minimum, ada maksimalnya nggak sih berapa untuk batch yang berikutnya yang sekarang dibahas nih? Biasanya biasanya kalau kita podcast dikasih solusi itu untuk ke 1000-nya cepet banget. Jadi kalau nggak cepet sekarang itu ke bagian batch berikutnya. Waduh, emang penonton kita militan semua nih. Berarti kan tertunda lagi. Tuh, tertunda lagi. Tertunda lagi lunas hutangnya. Itu dia kan yang penting. Terus sebenarnya hidup ini kalau kita fokus di apa yang bisa kontrol itu tidak seribet ini. Tidak serumit ini. Ya kita fokusnya kepada yang di luar kontrol kita. Betul. Langsung aja teman-teman, saya doain semoga utangnya cepat lunas dengan ikhtiar bareng sama Titik Terang, dan ada produk lunas utang. Saya tunggu nanti data-datanya. Kalau misalnya udah merasakan, komen di bawah dong postingan ini. Jadi teman-teman kan dapat manfaatnya di sini. Praktekin seminggu, 2 minggu, sebulan dan seterusnya. Kalau dapat feedbacknya, komen lagi di bawah. Saya mau tahu nih, kira-kira udah dapat berapa tiap bulannya? Itu kali ya. Yang sudah ikut. Iya, udah ikut loh. Nah, nanti update lagi. Titik Terang saya akan panggil lagi kalau ada sesuatu yang urgent. Saat ini kan temanya memang bantu teman-teman yang lunasin utang. Iya. Bantu UMKM juga. Bantu UMKM juga. Tadi masalah barcode apa segala macamnya bisa diselipin. Banyak sih solusi UMKM ya. Termasuk yang tadi kita dead stock ya, masalah dead stock itu juga bisa kita pakai lead magnet ya, bundling dengan lead magnet. Nah, itu makanya semuanya kan ada di website itu kan. Semuanya ada di Zoominar itu kan. Iya, betul. Nah, teman-teman pokoknya fokusnya di UMKM, mau dead stock, mau utang, mau nggak laku-laku tuh produknya, mau penghasilan tambahan, yang mungkin capek jadi afiliator saat ini mungkin belum menang karena sama brand Anda ini kan siapa nih dalam tanda kutip ya. Brand mau ngirimin sampel juga mikir lu siapa gitu kan. Sulit untuk ngebangun gimana cara ekonomi keluarga kita jadi meningkat. Langsung aja gabung di sini ya. Setelah ini kayaknya Titik Terang akan levelnya next level nih. Setelah lunasin utang-utang UMKM atau mungkin ini bisa jadi lunasin utang-utang negara ya. Wah, Anda bisa jadi partner Pak Prabowo nanti di sini. Oh, satu lagi Mas Dery. Ada lagi terakhir coba. Terkait dengan tadi ya masalah lunas utang. Itu kan sebenarnya masalah bukan sang bapak aja nih. Ya kan harusnya seluruh keluarga yang ada di rumah itu harusnya berpacu gitu ya untuk gimana caranya ngelunasin hutang keluarga nih. Setuju. Anaknya, istrinya gitu, anak-anaknya, pasangannya lah gitu. Nah, di sini nanti di link deskripsi kita juga kasih teman-teman ya yang mau bangun keluarga digital. Jadi keluarganya, satu keluarga itu benar-benar jadi keluarga digital. Oh, ada lagi? Ada. Itu kita malah kasih gratis. Itu kita kasih gratis ya. Untuk jadi keluarga tuh keluarga digital. Keluarga digital. Jadi di rumah tuh mereka tuh jadi pada melek tentang perubahan ekosistem zaman sekarang. Jadi udah ulikannya tuh benar-benar scrolling yang bermanfaat, yang ujung-ujungnya bisa dapetin sesuatu, nggak cuma buang waktu anak-anak kita scroll doang. Bener kan, yang ibu bapaknya gibah, anak-anaknya ngegame. Ya karena gimana caranya itu jadi satu keluarga yang memang visinya adalah jadi satu keluarga digital. Gue suka nih. Nah, itu teman-teman sudah ada testimoninya loh ini. Oh ya? Betul, banyak. Dia, adik iparnya, mertuanya, bapaknya, teman-temannya itu sudah ada testimoninya.
nggak cuma dapetin duit atau keluarga digital, tapi benar-benar menyatukan keharmonisasian keluarga. Betul, yang iya. tadinya mungkin mantu sama mertua tuh ada jarak, Iya. bisa kumpul nih Benar. gara-gara Nah, ada kontribusi uang yang mengalir di Iya, betul. mereka-mereka ketika dapat Ya, manfaatnya tuh. Dan itu punya bisnis masing-masing. ya. Wah, cakep. Bukan bisnisnya disatukan, bisnisnya masing-masing. Oh, masing-masing. Iya. Keluarga digital. Caranya ada di Zoominar itu. Kita kasih tahu caranya. Nanti kita tahu. Dan ini teman-teman bisa gabung di grup nih. Nanti di deskripsi kita kasih grup Gratis ya. grupnya? Iya, Gratis. Kita kasih grup. Ya. Jadi ada 2 teman-teman yang mau langsung ikutan program lunas hutang bisa langsung daftar. Iya. Harganya kan cuma 500.000. Iya, 500.000 ya. Iya. Terus yang kedua, kalau teman-teman pengen membangun tadi keluarga digital yang harmonis, yang nggak buang-buang waktu, ya, tapi produktif, ya, terus dapetin cuan, itu langsung gabung nanti di grup yang di bawah, gitu. Keluarga digital. Keluarga digital. Mas Keluarga Ferry. digital. Gitu. Satu rumah, kalau zaman dulu kan satu rumah harus ada satu dokter, Iya. satu polisi. Kalau zaman sekarang enggak. Satu rumah itu harus ada expert digital di dalamnya. Itu goalnya titik terang. Setuju. Sekarang udah gitu, udah beda, ekosistemnya udah beda. Iya. Bukan kita nggak bangga untuk jadi polisi, Iya. jadi ABRI, ABRI zaman ABRI. dulu, Iya, ABRI, ABRI. iya kan? Atau mungkin dokter, ya kan? Atau apa segala macamnya. Tapi sekarang udah eranya udah dokter-dokter pun juga sekarang harus pakai digital. Gimana cara ngandelin, ngandelin plang warna putih tulisan hitam Anda doang di rumah gitu loh. Kalau nggak ada yang tahu gitu loh. Kan dulu begitu. Iya. Ya kan sekarang udah nggak gitu. Ya, mantap kalau gitu. Siap. Detailnya ada di bawah ya. Ada lagi yang mau ditambahin terakhir? Boleh terakhir ya. Ini pantun biasanya di ujung ini. Pantun. Mas Cakep, Arifin juga. ya. Cakep. Dari zaman dulu itu saya selalu berbicara dulu ya ke tuan umurnya nih. Iya nggak apa-apa. Ya. Senior berarti Anda. Senior ya. Ya. Kita tuh kalau mau berbisnis itu kita mikirnya sulit banget, harus cari modal, harus cari ini, harus cari apa dan seterusnya. Iya. Dan itu menurut saya sulit ketika saya punya perbandingan zaman sekarang. Oke. Oke ya. Nah zaman sekarang ini saya lihat ya, kok orang pada banyak yang mengeluh ya. Kembali ke bahasa awal kita tadi, rupiah melemah, kok orang pada stres semua gitu kan. Dan seterusnya. Bukan kita mengabaikan itu, kita mau mikirin itu pun nggak nyampe di kita. Oke. Ya, kita mau ikut, apalagi kita mau ikut, jadi ikut menyumbangkan bahasa-bahasa yang nggak baik. Iya. Itu kan makin memperluas suasana. Ya fokus aja. Sekarang ini apa ya? Kamu punya satu ilmu, kalau kamu ahli di situ, nggak sulit kok untuk dapetin cuan. Iya. Ya, dan ini saya sudah pernah buktikan. Sudah pernah buktikan kepada mereka yang memang pedagang kaki lima yang gaptek sama sekali. Oke. Ya, dia berhasil kalau cuma nyari duit 100.000, 200.000 satu hari. Iya. Hanya main handphone. Wah, cakep. Ya. Terus di handphonemu itu semuanya itu duit. Bahkan ada istilah kita ya. Salah satu materi dalam yang lunas hutang yang miliaran. Nabung satu hari satu artikel itu lebih besar ya dapatnya setelah 1 tahun dibandingkan kita nabung 100.000 satu hari. Cuma nanya satu artikel. Antum nabung satu hari berapa artikel? Postingnya? Dulu. Ya. Dulu. Sekarang Dulu. tinggal panen ya. Sekarang tinggal panen ya. Dulu mungkin bisa lebih dari 50-an. Hah, 50. Setahun udah berapa? Oh, karena website mesti pakai artikel buat SEO ya. Iya. Apalagi kalau sekarang pakai AI, saya nggak usah ngapa-ngapain, tinggal Chrome keluar. Nah, Oh, itu. iya. Artinya apa? Ini saja dikerjakan, itu tahun depan udah terbangun bisnis besar. Iya. Bisnis Mantap. besar loh. Iya. Ya, bukan kecil, bisnis besar. Mantap. Ya. Siap. Jadi Detailnya ada di bawah teman-teman Ya. semua. Nanti kita update. Nanti datang lagi dong ya. Next ya, kita lihat update-nya seperti apa ya. Siap. Bantu mereka-mereka lah, kasihan mereka-mereka semua. Siap. Oke, siap. Makasih Mas Putra, ya Mas Kur, Mas Arifin ada yang Mas mau Arifin, disampaikan? ada yang mau disampaikan? Atau mau sulap? Atau apa gitu? Saya mau pesan aja, yang punya utang segala macam nggak usah rendah diri, nggak usah apa, tetap yakin. Yang penting tahu mental lah. Insya Allah kok semua bisa diselesaikan. Amin, amin ya Rob. Amin. Itu aja. Mantap. Siap.
Thank you ya. Yep. Mantap. Thank you. Kita Terima tunggu kasih. nanti kabar cuan-cuan dari kalian semua. Terima kasih. Sama-sama dong. Salam cuan. Woi, Wow. salam cuan. Thank Ahli you. dunia semua nih emang nih. Astagfirullah. Kan buat ngelunasin utang-utang nggak Iya, boleh bener, dibawa sampai bener. akhirat tuh. Kita kasih solusi.